Tetapi di kalangan masyarakat kita pada saat sekarang ini justru memahami kewajiban dakwah itu hanya kepada seorang ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Karena yang di channel ini kita akan membahas bagaimana perjalanan seorang dai, seorang dakwah, seorang ustadz dalam menyebarkan syiar-syiar agama Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Kali ini kita akan berbincang perjalanan dakwah seorang ustadz pernah menjadi dai di perbatasan. Namun sebelum itu kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share channel YouTube kami. Sahabat pejuang dakwah, sekarang telah hadir bersama kita Ustadz Haji Ruli Pardian, SAGMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, sekarang kita berada di channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Kami ingin berbincang tentang perjalanan dakwah seorang Ustadz. Yang pertama, mendengar kata dakwah. Apa itu dakwah menurut Ustadz? Dakwah itu sesuai dengan artinya da'a yad'u, yaitu mengajak. Mengajak tentu mengajak kepada hal-hal yang baik. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berdakwah atau mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar digolongkan sebagai sebaik-baiknya umat. Kuntum khairu ummah. Bagi orang yang mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebaik-baiknya umat. Dan kemudian dakwah ini adalah merupakan salah satu sifat dari Rasulullah SAW, yaitu tabligh, yaitu menyampaikan. Dan Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat. Tetapi di kalangan masyarakat kita pada saat sekarang ini justru memahami kewajiban dakwah itu hanya kepada seorang ulama. Iya, betul Ustaz, betul. Hanya sebagai seorang ustaz. Iya, menganggap menganggap ini Ustaz, menganggap bahwa profesi dakwah itu hanya ustaz gitu. Jadi menurut Ustaz, apakah dakwah ini sebenarnya profesi apa bukan sih? Dakwah ini sebenarnya hukumnya fardu ain. Wajib dia kepada bagi semua umat muslim. Jadi dia bukan profesi, Ustaz? Bukan sebagai profesi. Kenapa? Berbalik kepada maknanya tadi, mengajak. Jadi umpamanya kita lihat remaja saat sekarang ini banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat termasuk narkoba. Itu bukan semata-mata tanggung jawab sebagai seorang dai, tetapi juga tanggung jawab keluarga, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab saudara untuk menyampaikan dan melarangkan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau maksiat. Jadi Ustaz, itu dakwah menurut Ustaz? Iya. Kami ingin tahu sejak kapan mulai berdakwah di Aceh Tenggara, Ustaz? Mulai mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Saya sebenarnya lahir di Kabupaten Aceh Tenggara ini, tepatnya di Kota Cani. Ketika saya menempuh pendidikan di pesantren, ketika pulang ke Kota Cani, kami diberi tugas oleh kampung untuk berceramah dan berdakwah di masjid, baik itu salat tarawih maupun salat subuh. Nah, itu ceramah. Mulai dari situlah, tetapi untuk lebih menekun dan memperdalam dakwah di Aceh Tenggara ini, yaitu ketika kami ditugaskan di Aceh Tenggara sebagai dai perbatasan Dinas Syariat Islam pada tahun 2002. Saat itu kita ditugaskan di Desa Simpang Semadang. Nah, dari situ kita memiliki kewajiban atau tugas dan fungsi kita sebagai dai, yaitu sebagai imam, khatib, dan guru ngaji. Jadi berdakwah ini bukan hanya kita sebagai
dakwah bil lisan. Ada beberapa metode dakwah itu sebenarnya kita lakukan bukan hanya sekedar kita berdakwah pada audiens, dan bisa juga berdakwah itu kepada anak-anak mengaji, kita ajari mereka mengaji, kita ajari mereka tentang agama. Jadi mengingat Itulah awalnya. ya, mengingat masyarakat Aceh Tenggara ini heterogen dalam bidang suku, Ustaz, berbagai macam suku. Jadi selama ini Ustaz menerapkan metode dakwah seperti apa untuk menghadapi masyarakat yang heterogen seperti ini? Untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat yang heterogen, yang terdiri dari Berbagai beberapa suku. Jadi pada prinsipnya kalau saya, metode yang saya terapkan itu adalah kita ubah dulu perilaku, kita berubah dulu karakter kita, yaitu tentu karakter yang baik, dan kemudian kita harus memahami adat istiadat. Bagaimana kebudayaan di mana kita berdakwah itu tadi harus kita pahami, termasuk metode penyampaian kita kepada masyarakat itu tadi, agar masyarakat merasa dia terayomi, merasa mereka itu ada bimbingan dan pendidikan agama yang kita sampaikan, sehingga apa yang kita sampaikan itu dapat mereka terima. Berarti kita tonjolkan itu tadi adalah karakter kita, karakter diri, perilaku kita. Nggak mungkin umpamanya kita mengajak orang untuk sholat berjamaah sementara kita tidak sholat berjamaah. Bagaimana kita melarang orang bermain judi sementara kita juga ikut nongkrong di situ? Iya, betul. Jadi Ustaz, beberapa Ustaz di luar daripada Aceh Tenggara ini menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah mereka. Jadi menurut Ustaz, apakah media sosial efektif diterapkan sebagai sarana dakwah atau media dakwah di Aceh Tenggara ini, Ustaz? Sebenarnya ini respon kita terhadap perkembangan zaman sekarang ini, yaitu 4.0 ini memang mau nggak mau kita harus memang mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau kita melihat sekarang ini bahkan anak SD pun sudah main medsos. Iya, betul, Ustaz. Kalau seandainya kita hanya berdakwah, kita di masjid hanya terbatas yang mendengar, yaitu jamaah yang melaksanakan salat berjamaah di masjid tadi. Sementara yang di masyarakat yang lebih banyak adalah masyarakat di luar. Nah, disinilah sebenarnya nyali atau respon dari pendakwah atau penceramah itu dalam melihat situasi dan kondisi sekarang ini. Memang internet ini merupakan suatu kebutuhan. Tetapi kalau kita melihat masyarakat sekarang ini, terutama anak-anak muda, justru dia lebih banyak menghabiskan waktu di warnet, Ustaz. Mereka main. Mudah-mudahan dengan adanya YouTube dakwah ini dapat menyebarluaskan dan tidak terbatas. Bahkan orang non muslim pun bisa melihat. Bukan hanya terbatas kepada masyarakat di desa kita atau masyarakat di Kabupaten Tenggara, bahkan di luar dari Aceh Tenggara bisa melihat dakwah yang disampaikan oleh dakwah untuk dakwah. Jadi sejak berdakwah mulai dari pulang daripada pondok pesantren, sempat menjadi dai juga di perbatasan, tentu memiliki suka duka yang dirasakan oleh seorang pendakwah. Bisa diceritakan apa suka dukanya menjadi seorang pendakwah? Sebenarnya kalau memang kita jadikan dakwah ini sebagai kewajiban kehidupan kita, atau dakwah ini bukan sebagai kondisi kita, maka apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan sebagai seorang muslim tidak terbebani. Apalagi seperti kami dai angkatan pertama dahulu, kami ditugaskan ke desa-desa yang mana kami belum pernah
sekalipun belum mengenal tinggal di situasi. situ, tinggal di situ berbaur dengan masyarakatnya, apalagi seperti saya di Simpang Semadam semua heterogen. Ada orang Tapanuli, ada orang Gayo, ada orang Alas, semua di situ. Tetapi bagi kami sebagai dai pada saat itu memang tulus dan ikhlas memang untuk bagaimana kita memberikan pencerahan, memberikan bimbingan dan pembinaan di masyarakat yang mana kami ditugaskan di desa itu tadi. Suka dan dukanya saya pikir sebenarnya pada awalnya penyesuaian diri kita di masyarakat. Jadi Ustaz, mungkin banyak sahabat pejuang dakwah yang ada di rumah, ya dimanapun berada yang melihat channel ini ingin menjadi seorang pendakwah. Mereka secara ilmu sudah mumpuni nih Ustaz. Kira-kira selain ilmu yang harus mumpuni di bidang dakwah ini, apa yang harus mereka siapkan? Bagi pejuang dakwah, di samping ilmu harus kita kuasai, terutama ilmu menyangkut ilmu agama, baik yaitu fikih, syariah, akidah, ibadah dan lain sebagainya. Juga yang lebih juga pentingnya adalah bahasa komunikasi. Bagaimana metode kita dalam penyampaian ilmu yang kita sampaikan kepada masyarakat, yaitu ilmu balaghah, bahasa cara kita menyampaikan kepada masyarakat. Kalau seandainya di masyarakat itu memang dia mayoritas desa itu suku Alas, maka alangkah lebih baiknya memang kita menggunakan bahasa Alas untuk menyampaikan pesan dakwah. Kalau dia sukunya mayoritas Gayo juga demikian. Nah, tapi lebih mengenal lagi dia kalau bagi masyarakat yang dia heterogen, maka kita gunakan bahasa Indonesia. Iya. Terakhir Ustaz, bisa berikan pesan dan pesannya pada pendengar ataupun penonton channel YouTube Pejuang Dakwah Agama. Pesan kita, saya sebagai kepala kantor urusan agama Kecamatan Bagus Salam, maka marilah kita berjuang tanpa henti-hentinya untuk menyampaikan walaupun satu ayat, balighu anni walau ayat, walaupun satu ayat. Tentu yang kita sampaikan tadi adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang ma'ruf. Dan inilah bagi kita, jangan kita jenuh untuk berdakwah, baik berdakwah diri sendiri, keluarga, di instansi kita bekerja, maupun di lingkungan di mana kita tinggal. Inilah, jangan kita merasa bosan berdakwah. Sampaikanlah suatu kebenaran itu walaupun pahit. Inilah sebenarnya resiko sebagai pejuang dakwah itu tadi. Jangan umpamanya kita menyampaikan suatu kebenaran, sedikit ada intimidasi, kita sudah kendor, sudah berubah, nggak hilang semangatnya itu tadi. Walaupun di instansi kita pun demikian juga. Ketika ada suatu kebijakan yang tidak pas kita rasa atau tidak pas menurut agama, sampaikan, robah dia. Tetapi tentunya bil hikmah wal mau'izah. Iya, dengan bahasa-bahasa yang benar. Oke Ustaz, terima kasih sudah mampir di channel Pejuang YouTube. Terima kasih. Itu Pejuang Dakwah Agama di kantor urusan agama. Iya Ustaz, betul. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi inspirasi buat kita bersama untuk lebih lagi meningkatkan dan belajar diri untuk bisa berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Karena kata beliau tadi bahwa dakwah itu bukan profesi, itu adalah merupakan kewajiban kita bersama. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan sehat terus, tetap berdakwah, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.